Hai, di video kali ini kita masih melanjutkan ya untuk lecture. Sekarang kita akan buat create ya. Jadi kita buka lagi codingannya. Kita ke controller lecture ya. Ya ini masih kosong ya. Jadi kalian bisa copy dari sini, dari indeksnya, paste ke sini. Kemudian untuk form create-nya kita tidak butuh data lecture. Ini kita ganti jadi lecture create ini juga ya. Untuk judulnya. Kemudian untuk membuka view create-nya, kalian tekan Ctrl, kemudian klik ya. Nah ini bisa dihapus ya, Ctrl A, delete. Berikutnya untuk isinya, kalian bisa ambil ya dari student, create. Ctrl A, ini langsung tutup, jangan sampai salah edit nantinya. Paste. Nah kita tutup sidebar-nya, Ctrl B. Kemudian Ctrl F, cari student, replace jadi lecture ya. Nah ini, replace all. Kemudian kita kunjungi halaman create, ya, nama dan name ya. Name-nya itu bukan name, tapi di lecture itu dia punya namanya departemen ID ya. Jadi di sini kita akan cari name ya. Name kita ganti jadi departemen ID. Tapi untuk judulnya jangan huruf besar ya, cukup huruf kecil saja. Departemen ID. Bebas. Tapi untuk departemen ini jangan diinput oleh user, tapi nantinya user akan memilih ya, kalau dia program studi apa. Jadi kita akan cari ya, cari di Bootstrap, Ctrl K, kalian cari namanya select. Nah ini, kita akan gunakan ini ya. Nanti user akan pilih program studinya apa. Berarti di halaman create ini kita butuh data program studi. Jadi kita perlu mengirimkan data program studi ke halaman create. Untuk pengambilan datanya, kita bisa copy ya dari departemen controller. Kalian copy saja yang ini, kita paste ke method create. Tutup lagi sidebar-nya ya. Kemudian ini error karena kita belum impor ya untuk modelnya. Ada dua cara untuk impor, bisa juga seperti ini ya, klik kanan baru di import class. Ini sudah tidak error karena dia sudah masuk ya. Atau kita bisa juga, ini saya hapus tadi ya, hapus saja salah satu huruf, kemudian ketik kembali dan klik. Jadi sudah tidak error ya. Dan nama variabelnya itu adalah departments ya. Kita ke create. Ini saya lupa ya untuk jelaskan di awal-awal video. Kalau kalian mau cek apakah data departemen ini sudah berhasil terkirim ke create, kita bisa gunakan namanya, ini kita buka dulu blade ya, dd. Kemudian nama variabelnya apa. dd ini kalau di PHP native itu kita gunakan namanya vardam ya. Vardam itu untuk melihat isi datanya, dan die itu untuk mematikan programnya. Kalau di Laravel dia gunakan cukup tulis dd ya, vardam dan die. Kalau kita refresh muncul ya, ada 6 buah data. Ini kalau mulai dari 0 karena array itu indeksnya mulai dari 0 ya. Kita lihat datanya ya, ini teknologi informasi ID-nya 3. Kemudian ini hanya kebutuhan programmer ya atau developer, bukan kebutuhan user, jadi kalian hapus kembali. Karena itu biasanya kita lakukan hanya untuk debugging ya, untuk melihat datanya atau kalau misalkan ada error ya. Tapi kalau di controller, kalau kalian mau lihat datanya, jangan dd di sini ini ya, tapi ini yang kita copy, baru kita dd.
Kita refresh, ya ini hasilnya sama ya. Kita refresh kembali, ya kita ganti inputannya dengan menggunakan select. Yang select ini kalau mau ukurannya lebih besar, tinggal ditambahkan kelasnya ini. Form select LG untuk besar, SM untuk kecil. Kalau yang standar itu yang ini. Kita copy yang standar ya. Kita paste di create, kita cari name ini ya. Kita simpan di bawahnya label ya. Ini kita tekan Alt Z supaya tidak scroll ya. Kemudian ini bisa dihapus ya. Kita simpan saja satu untuk loop. Nanti kita gunakan looping ya. Ini juga bisa dihapus saja. Kemudian untuk kelas errornya jangan lupa diambil. Ini kita ambil. Kita paste di sini. Kemudian jangan lupa juga ambil ID dan name-nya. Kita paste di sini. Ya, untuk alt-nya ini kita tidak perlu. Nanti kita cari cara ya. Bagaimana kita bisa menggunakan alt-nya ini. Jadi sekarang inputan ini sudah bisa kita hapus ya. Sekarang di sini kita lakukan ini dulu ya. Ini kita hapus. Jadi kalau ini kita isi saja value-nya kosong. Kemudian ini tulisannya choose department atau pilih department, pilih program studi ya. Baru di sini kita lakukan looping sama seperti kita looping di index menggunakan for each. Dia nama variabelnya $departments ya dari sini. Kemudian S ini bentuk tunggalnya. Kemudian alt atas ya. Ya, di sini kita cetak name-nya. Name. Kalau yang ini kita cetak ID-nya karena nanti yang masuk ke database itu adalah ID. Ini department underscore ID. Ya, ini saya enter ya. Supaya lebih rapi. Ya. Jadi seperti ini. Kemudian kalau kita refresh, oh ini bukan departemen ID ya, cukup ID karena kita panggil dari data department. Kalau kita panggil dari data lecture baru departemen ID ya. Ini juga salah ya, harusnya name. Ya. Jadi sudah muncul ya tampilan pilihan program studinya. Selanjutnya kita harus buat di sini lagi alt ya, supaya kalau user salah inputan nanti dia otomatis terpilih kembali ya. Di Laravel kita buka lagi di bagian blade ya, blade templates. Kita cari lagi di bagian sini ya, additional attribute, karena dia adalah attribute ya. Nah, ini kalau kita gunakan checkbox ya, checkbox itu yang ini. Tapi kita bukan gunakan checkbox, kita gunakan select ya, select option. Nah, ini ada contohnya untuk alt-nya. Kita bisa copy yang ini. Copy ini dipaste di dalam option. Kita cari optionnya ya ini ya, kita paste. Kemudian ini center dulu. Untuk versionnya ini bukan versionnya, karena kalau di sini itu name-nya adalah version. Kalau punya kita itu name-nya adalah department ID. Kemudian di sini juga nama variabelnya adalah $version. Kalau punya kita itu harusnya yang ini ya, department ID. Kalau sudah kita bisa save and refresh. Selanjutnya kita tangani kalau datanya dikirim ya ke method store.
Nah, ini store. Kita bisa copy dari student ya. Cari store-nya ya ini. Ini supaya gampang kalian minimize dari sini ya. Kita ambil beserta public function store. Ini kalau sudah kalian tutup lagi ya. Berarti ini kita hapus, lalu kita paste. Nah, berikutnya ya kita Ctrl F lagi. Cari student. Ganti jadi lecture. Replace all. Nah, ini bukan name ya, tapi department ID. Department underscore ID. Kemudian ini sudah sesuai ya, required, dia wajib diisi. Kemudian ini bukan digit, tapi ini harus apakah datanya exist atau datanya ada. Exist. Kemudian exist ini dia butuh dua parameter ya. Parameter pertama itu nama tabelnya. Nama tabelnya itu adalah tabel ini departments. Departments. Kemudian yang kedua fieldnya atau kolomnya. Kolomnya adalah ID. Ini kita harus cek ya, jangan sampai user ubah-ubah ya. Karena di sini kalau HTML kan bisa dirubah-rubah ya. Ini kalau dia ini kan ID-nya seharusnya dari 1 sampai dengan 6 ya. Ini kan bisa diganti. Misalkan ID-nya jadi 34, bisa dirubah ya. Makanya di sini dicek dulu apakah ID 34 itu ada pada tabel department. Kalau tidak ada ya berarti dia tidak valid ya. Sekarang ini kita ganti ya. Name-nya kita ganti, required sudah sesuai, tinggal ini. Ini jadi program studi saja. Program studi. Ini bukan digit tapi exist. Dan kita ganti program studi yang dipilih. Ini kita kasih saja tidak ditemukan. Save. Sekarang kita tangani ya datanya. Oh ya, ini sebelum kita kirim ke database, kalau misalkan tiba-tiba kalian salah ketik ya, misalkan name ini ya, name ini saya ganti jadi nama, ini kan bakal error. Cuma kalian tidak tahu nanti errornya di mana karena errornya tidak tampil. Saya ketik pilih ya, submit. Ini nama tidak boleh kosong, padahal kalian isi datanya. Ya, ini kita bisa cek ya, data yang terkirim dari home-nya pada saat dia masuk ke sini itu data apa saja. Cara mengeceknya itu dengan mencetak atau melihat isi dari variable request. Jadi tinggal kita dd $request. Kita kirim ulang. Kemudian kita pilih lagi. Kita submit. Untuk lihat hasilnya, lihat di bagian request ya. Nah, ini parameternya. Sini ada 3 ya, token. Token itu yang CSRF ya. Kemudian ini nama, ini department ID. Berarti ada satu yang hilang ya, yaitu name ya. Berarti ini harusnya name, bukan nama. Berarti di sini yang salah. Ini berarti harusnya adalah name. Jadi ini juga sama ya, kebutuhan developer untuk proses debugging. Kita bisa hapus. Kita kembalikan. Nah, kita coba isi Muhammad Kadri. Pendidikan Teknologi Informasi. Kita submit. Ya, data berhasil ditambahkan. Jadi sudah benar ya. Sekarang tinggal editnya. Kalau editnya kita minimize dulu. Kita ambil dari sini, dari create. Kita paste ke sini. Ini untuk view-nya kita ganti jadi edit. Ini juga edit.
Dan untuk edit kita harus kirim data lecture-nya. Ya, ini sama kalau kalian mau lihat hasilnya. Ini kalau saya klik edit kan masih kosong ya. Kalau kalian mau lihat isinya dari $lecture, kita bisa refresh, tapi kalian buka di bagian ini ya, atribut. Ini ada ID-nya berapa, departemen ID-nya berapa, name-nya Muhammad Kadri, kapan dibuat, dan kapan di-update. Kita hapus lagi ya. Kemudian untuk isinya kita copy semua dari create ya, kontrol lah, copy, kita tutup, kita buka editnya, tekan kontrol, kemudian klik Ctrl A lagi, hapus, paste. Ya, di sini tinggal kita ganti ya, jadi lecture update. Dan kalau update dia butuh data lecture. Ini sesuai dengan pada saat kita buat student ya. Jadi kita tidak perlu lagi buka bagian dokumentasinya. Jangan lupa ini juga butuh metode ya. Metodenya adalah put. Kemudian datanya harus kita cetak ya. Di alt sini tinggal tambahkan koma. Ini berarti name. Nah, kita cari lagi altnya ini LTZ ya. Altnya ya ini. Tambahkan lagi koma. Ini lecture department ID. Kalau ini dari lecture, kalau ini dari department. Makanya ini pakai ID, ini department ID. Karena kalau di tabel department dia pakai ID, di tabel lecture dia adalah department ID. Sekarang kalau kita refresh, sudah muncul ya. Tinggal kita tangani lagi di bagian store. Store itu kalian copy lagi ya dari sini. Kita minimize ini. Kita copy yang ya, kita paste di update. Save. Ini sudah sesuai, ini kita copy. Ini kita ganti jadi update. Kemudian data berhasil diubah. Save. Coba kita ganti ya. Haidir Rahman. Program studi sistem informasi. Submit. Ya. Data berhasil diubah. Ya, kalau hapus lebih gampang lagi ya. Kalau hapus tinggal kita ambil saja dari student ya. Tinggal ini kita ganti ya, nama variabelnya kita ganti dan route-nya juga kita ganti. Ini kalau kita refresh sudah pasti berhasil ya. Itu data berhasil dihapus. Ya, ini seakan-akan baik-baik saja ya. Cuma kalau kita bekerja dengan relation, yaitu akan ada masalah baru. Itu namanya n+1 problem ya. Untuk melihat masalahnya, ini kalian butuh library ya. Jadi kalian cari namanya Laravel debug. Kita buka ini. Kemudian kita pilih di bagian sini ya, get started. Untuk instalasinya kalian tinggal copy yang ini. Nanti kalau sudah kita install ya, dia muncul seperti ini. Kita install dulu karena proses instalasinya ini agak lama juga ya. Nah, kita enter. Ini kalian tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nanti kalau sudah berhasil dia muncul seperti ini. Sini kita bisa lihat memori yang digunakan berapa, kemudian pada saat website ini di loading itu dia berapa menit baru muncul ya. Kalau ini dia millisecond ya, berarti 188 millisecond. Kemudian Laravel yang digunakan itu versi berapa, PHP nya juga muncul. Ini sudah selesai ya.
Kalau sudah, ini bisa kita close, kemudian kita refresh. Ya, untuk n+1 itu muncul di sini ya. Ini kalau kalian perhatikan di bagian query ya, query-nya itu ada 500 ya. Padahal pada saat kita lakukan query sini ya, ini kan cuma satu ya, ini ada 503. Ini memang kalau ini bawaan Laravel ya. Jadi setiap kita lakukan looping itu nantinya dia akan menjalankan lagi sebuah query untuk mengambil data department, makanya disebut dengan n+1 problem. Jadi kalau ada 500 looping, 500 data, makanya dia akan menjalankan lagi 500 query. Makanya query-nya banyak. Kayak ini kebetulan data kita itu masih 500 ya. Jadi untuk request waktunya itu masih kecil ya. Tapi kalau data kita sudah ratusan ribu, ya ini akan jadi problem ya. Nanti websitenya bakalan lalot ya. Ini kenapa terjadi? Karena kita masih menggunakan namanya lazy loading ya. Lazy loading itu dia akan memanggil query-nya pada saat dia butuhkan. Kapan dibutuhkan? Ketika terjadi looping. Untuk mengatasi ini, kita perlu namanya eager loading. Jadi kalian cari di Laravel, eager loading ya, ini dari Eloquent ya. Nah, di sini ini ya sudah ada penjelasannya untuk menyelesaikan n+1 problem. Ini kalau book ya, book dia berrelasi dengan author. Pada saat kita jalankan, ya ini bakal masalah ya. Jadi caranya itu kita tambahkan ini with author. Berarti di sini with author ya. Kalau punya kita lecture, berarti di sini tambahkan with ya. WITH. With. Kemudian kita punya itu, kita lihat database kita, model kita lecture with ini department. Berarti di sini department. Jadi kalau kita refresh, ini harusnya sudah hilang ya, sudah berkurang banyak. Ini query-nya tinggal 4. Ini namanya eager loading. Jadi waktu loadingnya juga lebih cepat ya, dia turun. Kemudian di dokumentasinya juga, kalau kalian scroll ke bawah, ini eager loading by default. Kalau misalkan data lecture kita ini digunakan di banyak halaman, kita bisa buat ini default ya, supaya kita tidak perlu lagi lakukan ini berulang-ulang. Jadi kita hapus. Caranya gimana? Caranya di sini. Tinggal tambahkan ini. Di mana di modelnya. Kita ke model lecture, kita paste ini. Tapi ini bukan author ya, tapi department. Tinggal kita refresh. Kita cek kembali, ya tidak ada masalah ya. Yang terakhir, ini kalau kita mau ganti ya, ini kita bisa ganti warna backgroundnya. Kalian cari di sini, Ctrl K background. Ini warna background yang disediakan oleh Bootstrap ya. Kalau kalian mau warna lain, berarti kalian gunakan CSS sendiri ya. Kita bisa ganti pakai warna, misalkan warna kuning, BG warning. Ini bisa di close semuanya. Kita ini juga minimize semuanya. Kita ke views component app. Kita cari navnya, ya ini BG-nya. Ini kita ganti jadi BG warning. Supaya dia warna kuning. Kita refresh, ya sudah warna kuning ya. Cuma kalau warna kuning, kalau warnanya gelap, berarti ini tulisannya bagusnya warna putih ya. Kita bisa ganti jadi nav bar dark. Ini kalau mau tulisannya warna putih.
Atau kalau mau warna merah, kita pilih yang BG Danger. Ya, kalian ganti-ganti ya, suka-suka kalian. Kalau mau tulisannya hitam, ini hapus ya. Kemudian ini kontainernya terlalu dekat ya. Kita ganti ini jadi kontainer saja, jangan pakai fluid ya. Supaya ada jaraknya nih. Dan kalau ini maunya di sebelah kanan, ini kita ganti di bagian sini. Ini MS ya, MS auto. Ya, sudah pindah ya sebelah kanan. Jadi ini seperti website pada umumnya ya, unitama.ac.id. Jadi brandnya di sebelah kiri, menunya di sebelah kanan. Ini kalau mau tambah logo, tinggal buka lagi Ctrl K, navbar ya. Ini sudah ada dokumentasinya ya, kalau mau pakai logo. Ini logo. Tapi kita tidak akan pakai logo. Setelah selesai, kita push lagi ya ke GitHub. Ini bisa di close. Kita buka lagi terminal, pilih yang Gitbase ya. Dan git add, git commit -m. Ini pertemuan 6.2. Nah, ini kita namakan saja eager loading, n+1 problem. Dan di enter. Terakhir git push ya, push -u origin main. Ya, sekian untuk video kali ini.